Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak berjumpa kembali dengan materi kita di pembelajaran kita SD. Sebelum kita mulai, silakan seperti biasa dipimpin terlebih dahulu. Satu, siap gerak. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan ajaran masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Gimana semangatnya? Masih ada? Ya, sudah mulai terbiasa. Sudah 2 minggu kita masuk sekolah seperti biasa. Mudah-mudahan hari ini semangatnya semakin baik kembali. Oke, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya hari ini ada yang nggak masuk? Ingin? Ya, semuanya masuk. Oke, alhamdulillah. Semoga di pertemuan selanjutnya juga seperti ini semuanya bisa masuk, dan ada yang sakit diberi kesehatan sampai kita nanti semuanya selesai, gitu ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem keamanan jaringan. Kemarin apa sistem keamanan jaringan? Apa? Ya, mengamankan dari pengguna yang tidak seharusnya. Sebuah cara atau sebuah sistem yang digunakan untuk apa? Memberikan proteksi atau perlindungan terhadap jaringan kita. Yaitu fungsinya atau pengertian dari sistem keamanan jaringan. Ini kita akan belajar tentang salah satu subnya dari sistem keamanan jaringan, yaitu firewall. Ya, jadi kita hari ini akan belajar firewall dan implementasinya. Gimana sih caranya menerapkan sebuah sistem keamanan jaringan? Seperti itu. Kalau sistem keamanan jaringan ini akan sangat berguna ketika nanti kita kerja di dunia industri, di dunia nyata untuk mengamankan sistem jaringan kita, sehingga manfaat belajar dari materi ini itu akan sangat baik untuk kedepannya. Untuk hari ini kita akan melakukan praktikum untuk uji coba melaksanakan atau mengkonfigurasi, mengimplementasikan sebuah sistem keamanan jaringan di dalam sistem server yang kita buat. Itu kita akan membuat sistem keamanan jaringan menggunakan firewall. Kemudian untuk teknik penilaian, hari ini penilaiannya adalah unjuk kerja atau hasil praktikum yang sudah dikerjakan nantinya untuk hari ini. Sebelum masuk ke materi, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kata lain, firewall adalah kerja sebagai sekat atau tembok yang membatasi komputer dari jaringan internet melalui dalam tanda petik tembok api. Jadi inilah bisa mengatur data, informasi, dan kegiatan apa yang boleh lalu lalang dari jaringan internet ke komputer, dan begitu pula sebaliknya. Intinya dia di sini berfungsi sebagai pintu gerbang. Jadi pintu gerbangnya komputer kita dengan jaringan internet. Dia yang membatasi dan membantu memfilter paket-paket yang boleh dan yang tidak boleh untuk masuk ke dalam komputer atau jaringan kita. Itu fungsinya dari sebuah firewall. Itu ya. Oke, sekarang saya akan demokan. Nanti silakan diamati. Serangan ini akan
akan memberikan dampak untuk memenuhi bandwidth yang tersedia oleh yang diserang atau oleh target, sehingga komputer target akan mengalami kesibukan. Semua resource-nya akan terpakai. Dampaknya apa? Dampaknya adalah komputernya akan menjadi semakin sibuk. Kita akan lanjutkan pekerjaan di LKPD yang kemarin. Jadi silakan berkumpul kembali di kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini LKPD yang kemarin akan saya kembalikan untuk kelompok-kelompoknya. Di situ kita akan coba praktikum di komputernya masing-masing. Iya, bilang ini. Kelompok 5, 30 Anda. Kemudian silakan dibaca LKPD-nya untuk nomor 7 sampai seterusnya. Kemudian yang ke-10, setelah merumuskan langkah-langkah konfigurasi firewall menggunakan RP, tuliskan perubahan konfigurasi jika yang ingin kita filter pada firewall adalah paket web server, FTP server, dan remote server. Jadi di situ di paling belakang di lembar jawaban di situ disediakan langkah-langkah konfigurasi menggunakan VFB. Silakan dituliskan, silakan coba cari, kemudian didiskusikan, kemudian dipraktikkan. VFB, yang satunya pada dipakai buat login situs. Nah, kalau sudah dicek, dibandingkan perbedaannya apa, coba dicek. Sudah bisa VFB-nya. Bener sih. Coba di ini ke sini new lagi. Nah, masukin ID ini. Untuk yang pertama, yang presentasi adalah dari kelompok 5. Nur Diana dan kawan-kawan. Oke, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan analisis konfigurasi firewall. Kelebihan dan kekurangan firewall. Kelebihan mendeteksi ancaman malware dari sebuah website, menjaga pengguna agar tidak diarahkan website berbahaya. Apa ini? Tampilan web. Tampilan web awal. Ya. Oke. Terus ini? Ini tidak diblokir, Pak. Kesimpulan, dengan menggunakan firewall kita dapat melakukan konfigurasi atau pengaturan akses terhadap IP address yang dianggap kurang baik bagi user. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Itu ya dari kelompok 5, ada yang mau ditanyakan? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Beri aplaus untuk kelompok 5. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau menjelaskan tentang keamanan jaringan firewall. Kesimpulan, firewall memiliki dua fungsi, yaitu memblok lalu lintas dan menghubungkan lalu lintas. Dengan menggunakan firewall, kita dapat melakukan konfigurasi atau pengaturan hak akses terhadap IP address yang dianggap kurang baik sebagai user dan bisa mengamankan jaringan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan ditutup untuk kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Setelah ini silakan dilengkapi kesimpulan yang ada di RKPD-nya sambil saya akan mendatangi komputernya untuk menilai hasil praktikum yang sudah dilakukan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita kalau pakai IP address itu kalau mesinnya mati itu konfigurasinya gitu. Untuk di Debian 10 ini semua rules yang dimasukkan melalui konsol secara langsung jika tidak disimpan ke dalam sebuah file, maka setelah komputernya tersebut di restart akan hilang. Sehingga dari apa yang kita praktikumkan hari ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya yang namanya firewall ya berfungsi untuk membatasi, memfilter atau memblokir baik itu situs, layanan dan seterusnya yang dianggap membahayakan dari jaringan kita. Itu ya, silakan dilengkapi RKPD-nya. Nah, saya begini. Ini masih nomor 1 ya. Biasanya sudah nggak bisa jalan, itu juga sama. Yang ini pakai yang mana yang pakai USB? Ini USB, ini sama saja kan? Yang bawa RKPD, kita tolong dikomunikasikan. Oke, kelompok 3, kelompok 5, kelompok 3. Kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, kita bisa itu tadi melakukan yang pertama jelas konfigurasi firewall, kemudian sama jadi tahu fungsi dari firewall yang biasanya berkeliaran di sistem operasi. Apa yang sudah kalian tuliskan hari ini, apa yang sudah kalian dapatkan hari ini di rumah, nanti silakan dibuat atau dimasukkan di dalam catatannya untuk kita belajar, untuk kita jadikan sumber nanti sebagai acuan untuk mengajarkan soal-soal pada saat kita ujian. Gitu ya. Cukup jelas? Kita berdoa. Sebelum pulang, mari kita berdoa untuk agama dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.